إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح شيخنا العارف بالله الشيخ كيجي أحمد فحمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab 40 Hadis Penawar Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalawatullahi wa salamuhu ala rasulihil karim wa habibihil azim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama Allah taala, matikan kita hal keadaan membawa iman yang sempurna, mati husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 3. Halaman 3 ya. Yalah. Ada ini ini. Halaman 1 halaman 1. Halamannya di bawah lah, nomor halamannya di bawah. Hadis pertama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis pertama, judulnya 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Ini kira-kira bagi orang nang dihisab gitu. Ada pun orang nang masuk surga tanpa hisab, kira-kira ini kan ada lagi ditakoni. Ini kira-kira orang masuk surga berhisab atau masuk neraka kan? Bagi orang nang masuk surga tanpa hisab, kira-kira kan ada lagi ditakoni ini. Namanya jabi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, biasanya tanpa hisab, tanpa diperiksa, tanpa ditakuni. Nah, 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Hadisnya an Abi Barzata Nadlat bin Ubaidin
Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an 'ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Meriwayatkan akan di hadis oleh Imam Tirmidzi wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan lagi sahih. Mana hasan mana sahih Allah. Yang artinya dari Abu Barzakh, abahnya Barzakh, ngaran sidin Nadlah itu lalakian lah, bin Ubaid Al-Aslami. Sidin ini ialah daripada suku Bani Aslam. Ya, orang Arab itu bersuku-suku. Kayak kita kan bersuku-suku, ya, suku Banjar, suku Jawa, suku Dayak, suku Madura, suku Bugis, suku Betawi. Al-Aslami, keturunan daripada suku Bani Aslam. Radhiyallahu anhu berkata, Sidin berkata, si Nadlah berkata, sahabat Nabi nih, Nadlah nih, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, belum bergerak kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, sehingga atau kecuali, sehingga itu ya kecuali, terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, waktu di dunia umurnya, untuk apa dihabiskannya. Ditakoni Tuhan lagi, belum kemana-mana lagi itu, belum melangkah kemana-mana lagi berarti so. Belum lagi mungkin meniti titian siratal mustaqim, belum mungkin ditakuni sudah. Yang pertama takunannya, ikam kan bisi umur, ku beri umur ya Tuhan, umur ikam itu dihabiskan gasan apa? Gasan maksiat kah, gasan taat kah? Dan kita kadang-kadang berdosa pada waktu itu, karena anggota tubuh kita ini nambah pandian. Ujar batis ulun digunakannya berjalan untuk majelis salim kan, atau batis bepandian ulun digunakannya untuk berjalan mendatangi tempat maksiat kan, itu gina. Nah, umurnya untuk apa dihabiskannya? Nah, dan akan ditanya pula tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya. Saya diberi ilmu nih, ilmu itu diamalkan kada, kemudian menuntut ilmunya ikhlas kada, kemudian menyebarkan ilmunya ikhlas kada. Nah, karena Allah kah, karena manusia kah? Ditakoni juga ya. Nah, dan akan ditanya tentang hartanya, ya, tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya. Nah, kalau masalah harta ini dua takunannya, dari mana dapat, kemana menggunakan. Kalau umur tadi kan, kemana menggunakan. Ilmu untuk apa digunakan. Tapi kalau harta ini dua takunannya, dari mana ke mana, dari halal kah, haram kah. Kemudian menggunakannya ke tempat yang diridhoi Allah apa ke tempat yang dimurkai Allah. Itu ditakoni itu. Ada juga orang dapat dari harta yang halal, dari hasil yang halal, soalnya dibawa permainan. Ada juga orang dapat dari harta yang haram, soalnya kesan bersedekah, salah juga. Apalagi misalnya dapat hasil kulihan karena buntut kan, pohon putih digunakan pulang untuk menyapu kan, untuk sabu, makin ya. Dari haram ke haram. Jadi nangpasnya tuh dari hasil yang halal digunakan untuk beribadah gitu.
Itu nang bujurnya. Dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa digunakannya. Jadi tubuh kita ini kan nikmat Tuhan nih. Kesehatan kita ini kan nikmat Tuhan. Ditakuni juga kina di akhirat. Kesana apa gunakan? Maka ditakuni itu kan lawas. Selawas umur kita. Mulai balik ke sampai mati tuh. Kadang nang sekali aja takuni hari anu bang, jam anu bang, ditakuni secara mendetail, makanya lawas. Namanya. Untung kalau jawabannya bagus kan, jawabannya nggak bagus, ya bisa mengecewakan kan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, balik halaman 2, keterangannya. Keterangan, rasanya sulit sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Namun pada hari itu, maksudnya hari kiamat, segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawaban yang baik dan benar. Lamun jawabannya kada baik, kada benar, ya jangan celaka, jangan menyedihkan. Ya Allah, amun kita hendak jawaban kita kena baik dan benar di dunia ini, berpikir-pikir harta digunakan untuk ketaatan, ya Allah, supaya kita menjawabnya nyaman di akhirat. Ada sopan kan menjawab di akhirat. Umur digunakan untuk taat kan. Kesehatan, ilmu diamalkan kan, supaya kita menjawabnya nyaman di akhirat. Ada sopan kan, jawabannya benar dan baik. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu, jikalau mulut coba berdusta. Misalnya mulut nih hendak bepander, padahal misalnya umur digunakan untuk maksiat, hendak bepadah, taat dikunci Tuhan mulut, karena mulut bisa berbohong, kena anggota yang lain yang bepander. Maka Allah Ta'ala akan mengunci mulut dan meminta anggota badan yang lain untuk berbicara. Tangan disuruh bepander kan, betis, telinga, hidung, mata nang bepander. Untung dikunci kan. Kenapa? Karena untungnya rancak berdusta. Jadi kalau ada kau berdusta lagi, maka kaki, tangan, dan seluruh anggota badan akan berbicara dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu. Jadi ada rekaman-rekamannya tuh juga diputar kan. Juga anggota-anggota tubuh kita nih kada berdusta kan. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat 68 yang berbunyi, ujar hampir menurut di video itu apa? Ada almarhum Krisya tuh minta ulahkan lagu lawan siapa ya? Topik siapa ya? Nah, terilham dari ayat ini aja. Oh, apa lagunya tuh lah? Lagu Krisya tuh. Dah kepian menghafal. Itu irama lagunya gitu. Itu terilham daripada ayat surah Yasin aja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau dalam surah Yasin. Pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan.
Jadi kena pada hari itu pada hari kiamat dikunci kena mulutnya. Kalau lagi bepandir, anggota tubuh yang lain bepandir jadi saksi di hadapan Allah. Ya tangan aku mencuri ya. Ya berarti aku pernah menyipak muha orang ya. Macam-macam lagi kan. Uji telinga aku pernah mendengar gosip ya. Ujar mata aku pernah melihat yang haram. Nah itu bepandir. Ada aku ketik lagi tak? Nah, Quran surah Yasin 65 ayat 65. Nah, ini nasihat sidin. Maka sidin, sudahkah kita bermuhasabah? Muhasabah itu bahasa Arab lah. Dalam kurung menghitung diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Hasabu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Hisablah diri kalian waktu di dunia sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Kayak apa caranya menghitungnya? Ya merenung menyadari Oma aku nih kebanyakan dosa bang najar pada pahala aja. Lalu sadar kalau memperbaiki diri kan, itu arti menghisab itu. Jangan sekedar merenung aja, cuman kadang pun bangkit untuk memperbaiki diri. Oma aku nih banyak terbuang-buang mau waktu ya, tapi tatap aja kayak itu. Orang bila merenungi diri itu harus memperbaiki, jangan sampai terulang kembali. Nah itu menghitung diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak. Kalau sudah kita menghitung atau menghisap diri ini, teruskan ya dan bersyukurlah. Terus kita menghitung atau menghisap diri kita, bersyukurlah kepada Allah. Kalau belum, berbuatlah. Nah, berbuatlah demikian sebelum terlambat. Di antaranya kan kita bertobat ya Allah. Bertobat. Hijrah kita asalnya ketujuh ke tempat maksiat, sekarang ketujuh ke majelis ilmu ya Allah. Asalnya ketujuh misalnya bakawanan, wah ini dikurangi ya Allah, bakawanan nang kada baik nih. Nongkrong nang kada karuan nih. Nah itu. Asalnya lawan kuitan pinawani, wah ini minta ampun kan, itu memperbaiki diri nih. Nah, minta ampun kepada Allah supaya apa? Supaya kelak di hari kiamat kan. Intinya kayak itu bila kita tuh berbuat dosa tapi kita minta ampun sudah. Contohnya mencuri kan? Mencuri. Pakai tangan misalnya mencuri. Itu bila kata bertobat tangan gitu ke bepandir lah, bepandir gini aku mencuri ya. Tapi kalau kita bertobat kan di dunia nih. Nah, jadi muhasabah tuh termasuk bertobat. Bertobat, kita minta ampun kepada Allah, kita kembalikan barang curian orang itu. Tangan asalnya pajangan bersaksi kali jadinya bersaksi. Ada jadinya bersaksi atas kejahatan kita karena dosa kita dihapus dah di dunia ini karena kita bertobat kan. Dan malaikat yang mencatat pun dilupakan Allah Ta'ala daripada dosa yang kita lakukan tuh karena kalau kita bertobat. Nah itu. Jadi itu. Kalau bina kita mati masuk surga behisap mengelak. Amun kada behisap untung bang. Kalau bina behisap bener Behisap ya ditakuni nih 4 pertanyaan ini. Nah oleh karena itu amun jawabannya hendak baik ya Allah. Jawabannya hendak baik jadi bagus ya gawian kita di dunia nih. Umur kita ya Allah kita gunakan untuk beribadah ya Allah. Nah, harta kita gunakan untuk sesuatu yang diridhai Allah Ta'ala ya Allah. Hawa kita gunakan untuk beribadah juga. Nah itu ilmu kita amalkan ya Allah. Hal keadaan ikhlas lillahi ta'ala supaya kita menjawabnya nyaman gitu, nak ada supan di hadapan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 32 lah, enggak ada salah. Halaman 32. Paman Adul belum dapatkah kitabnya ini atau tertinggal di rumah? Ada ya?
halaman 32, hadis ke-15 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Hadis ke-15 judulnya Fadilat Menyambung Shaf. Tentunya ini dalam salat berjamaah nih. Fadilat menyambung shaf. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Rawahu Imam Ahmad. Meriwayatkan di hadis Imam Ahmad. Arti hadis dari Siti Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, sesungguhnya Allah dan para malaikat, banyak nih malaikatnya kalau disikung aja nah, bersalawat atas orang yang menyambung shaf. Allah Ta'ala bersalawat artinya Allah Ta'ala memberikan rahmatnya. Para malaikat bersalawat artinya malaikat mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang itu kalau dia menyambung shaf. Menyambung shaf ini termasuklah maisi nang kosong. Maisi nang kosong. Misalnya ada di muka kita shaf pertama ada yang kosong, jangan nyuruh orang, kita nak masuki. Karena mungkin di muka kita kan, pokoknya bila di mukanya ada kosong, nah orang yang di belakang itu mengisi gitu. Atau bisa juga orang di belakang pina kolir, nang di higa ini merapat, akhirnya dia bang ini nang kosong nih, di ujung leh nang itu, orang mengisi ke muka. Baik merapatakan menyambung shaf atau mengisi nang kosong itu pada sia-sia. Dapat pahala, dapat rahmat Allah, dapat doa malaikat. Jangan boleh, jangan betul-tunjulan, makruh betul-tunjulan. Sunatnya itu berebut isi shaf yang kosong. Nah, ini luar biasa lah, apa namanya? Kita telah kita sunat walaupun dalam keadaan sholat, akan-akan di muka kita, akan-akan kadang-kadang bagaian soalnya kada buju sumbayang, makanya belunjat ke menok kosong di mukanya tuh kita mengisi. Cuman caranya tuh berjalannya tuh lah berjeda-jeda, jangan 3 kali gerak berturut-turut. Jangan 3 kali gerak berturut-turut. Misalnya kan kosong ya Pak, ini kata sembahyang udah, di dalam sembahyang udah kosong kan, maka kita masuk ya, yang ini caranya. Nah, seandainya kayak ini kan kata Bapak Juan, ya 2 kali gerak jadi 1, 2, hanya 3 kali gerak ya batal lah. 1, 2 jeda kan, 2 aja harus dihitung lah. Tapi misalnya 1, 2, 3 nanti 3 kali gerak betul-betul batal bayarnya. Jadi 2 kali aja, yang sampai 3 kali, kamu 2 kali betul batal lagi. 1, 2 jangan kemana 1, 2 lah tetap. Ini untuk menghitung nilai jeda kan, jeda betul. Nah, di sholat sampai yang kosong gitu. Orang di samping kayak gini. Misalnya kosong tinggi kayaknya jangan sehingga lebih dekat kalau agak jauh kan bisa sampai 2 kali gawe deh. Kali kan? 1, 2, nah. Amuninya jadi berarti kosong orang jadi deh. Berarti itu pulang, tambahnya kan pulang itu kosong. Jadi lebih bagusnya itu lebih belakangnya masuk. Amun
di samping melambat kan otomatis kosong pulang sini, itu pulang berangkat sini, kosong pulang, itu pulang. Kebanyakan bergerak kita orangnya ya Allah, walaupun boleh aja, tapi supaya lebih praktisnya kan di belakangnya memasuki. Kalau di samping tadi gitu, nah kita melambatan kita. Kan masih 2 kali gerak berturut-turut membatal lagi. Nang dalam fikih itu yang membatalkan do 3 kali gerak berturut-turut. Itu yang membatalkan sholat. Nah kita. Ya kadang-kadang orang tuh ada juga kadang memperhatikan. Waktu iktidal itu kan kita harus saja melambai-lambaikan tangan. Namun melambai-lambai tangan toh, walaupun ibah melambai-lambai tangan itu biar batu manina juga, cuman malah jadi masanya melambai-lambai tangan ini kalau pernah 3 kali gerak berturut-turut bisa batal. Nah, maksudnya ini kan merokok nih. Sami'allahu liman hamidah 1, 2, 3. Walaupun ibadahnya ada tumaninah, tapi ini nanti gerak-gerak 1, 2, 3 kali bisa batal. Jadi kita harusnya ini malah lambai tangan kepada Sami'allahu liman hamidah. Sudah kan? Janganlah Sami'allahu liman hamidah. Nah, yang gampang betul-betul bola batal. Banyak orang kadang ngerti itu. Apa itu melambai? Caranya apa langsung itu nah. Walaupun ibah melambai 3 kali itu batu madinah pulang. Ya batal tadi melambai 3 kali gerak berturut-turut toh. Nah, itu aja 1, 2, 3 aja. Amun 2 kali itu kira-kira belum batal lagi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, 1, 2 aja Pak. Oke, 1, 2, 3 aja. Makan batu madinah pulang langsung ya sujud. Nah, paginya ada kerasaan. Makanya diperhatikan sembahyang kita masing-masing. Nah, kita pulanglah memperhatikan sembahyang kita. Bisa juga kita ini salah. Nang bagusnya tuh kayak ini. Tapi misalnya ulun ini bujur kah sembahyang kau datang ya saya tuan guru yang ahli dalam bab salat kan. Guru, kenapa? Ulun ini kada tahu sembahyang ulun ini bujur kadang nembike. Ulun sembahyang lah lihatakan gerakan ulun ini bujur kada? Sah kada? Jangan-jangan selama ulun kada sah. Tumaninah kayak apa? Iyo aja. Nah, perhatikan. Bang sembahyang kamu 2 rakaat, barang 2 yang sunah aku melihat gerak-geraknya. Nah, bisa kita itu biar kesalahan ulun di sini, Bang. Ujung guru ikam ini salah, ikam nah, hanya kita tahu salah. Amunna asal bujur kira bujur Jadi kita perlu penilaian daripada orang ahli. Itu jangan asal bujur aja padahal salah. Apalagi kita belajar lalu. Kalau menengok tuh pian, nah di antara hukum makruh, pekerjaan makruh dalam sholat waktu sembahyang nah aja menengok ke kanan itu makruh, atau menengok ke kiri makruh, atau menengok ke atas makruh. Itu makruh itu belum lagi membatalkan sholat kecuali menengoknya 3 kali berturut-turut. Nah, itu batal. Mohon hanya kalau mulai batal makruh aja. Atau misalnya 3 kali ya menengoknya cuma jeda-jeda karena berturut-turut aja. Nah, jeda-jeda tuh makruh apa juga kan? Kita kayak itu, ya Allah lihat di tempat sujud kan, kepala kita agak menunduk sedikit kan, bayang tuh makruh ke kanan, makruh ke kiri. Tapi kalau menengoknya batal 3 kali berturut-turut. Mata kijep-kijep.
Inya ada biarlah anggota-anggota di tubuh kita nih bergeraknya 3 kali berturut-turut itu tidak makruh. Tidak itu anggota yang ringan. Anggota yang ringan di antaranya kelupuk mata. Itu nah. Mana yulah kenalullah dan idullah enggak bisa menutup kita pikir nah. Pian mau betakun nah. Santai jauh lah kita. Masih panjang nih waktunya. Mana yuk yang membatalkan sholat nih yulah. Mubtilatus sholat, segala yang membatalkan sholat. Nah, ini ada. Nah, itu apa namanya? Kada batal panglah tahu apakah hukumnya makruh, yang nyatanya kada batal dulu. Ada beberapa anggota yang ada di anggota kita nih, yaitu anggota nang ringan, di antaranya lah bibir tuh. Nah, bibir nak jahat sembayang aja bergerak besengajanya menggerakkan, itu kada batal. Tapi makruh kah kada tahu londah. Paling-paling sekurang-kurangnya makruh. Kalau tidak ada perlu, tapi kada batal. Nah, aja bibir bergerak bibir. Nah, kemudian yang kedua telinga. Bisa lah pian menggerakkan telinga tanpa disentuh. Kayak Mr. Ben bisa menggerakkan telinga pian mah bergerak telinganya. Wah, bergerak telinganya 3 kali gerak berturut-turut, itu kada batal. Kada batal. Nah, termasuk lidah kita nih bergerak-gerak aja. Atau misalnya aja, itu kada batal. Tapi paling-paling makruh lah, paling-paling kada batal. Bergerak-gerak 3 kali gerak berturut-turut. Kemudian minta maaf, kemaluan. Kalau misalnya harus membayang kajong kan, aja menggerak-gerakkan kan, gerak-gerak nih 3 kali gerak berturut-turut, itu kada batal. Kemaluan laki-laki nih, gerak-gerak. Nah, termasuk kelopok mata. Aja. Jangan mengijipi orang leh. Saya ada lalu bebinian kan, dia ada di Gelanggar. Aja. Gerak-gerak. Tapi melihat bebinian harus sembahyang haram hukumnya leh. Ya Allah, lihat yang haram. Kalau misalnya jangan aja. Kenapa kah? Digerak-gerakan kelopok matanya atau bekiji membunjelak itu kada membatalkan. Nah, termasuk ujung. Nah, termasuk jari-jari nih. Ini jari. Ini jari ini bukan tangan lah. Contoh kita gatal kan? Gatal. Antak kayak ini. Nah, gerak lagi 3 kali gerak berturut-turut, 4 kali, 1000 kali gerak berturut-turut, kada batal. Jari ini. Tapi mohon kayaknya menggarunya nah. 3 kali gerak berturut, batal. Bergerak sudah nih. Anggota nangganal, kalau jari ini dianggap anggota kecil, anggota ringan. Jadi manggarunya itu jangan kayak ini. Batal. Batalnya itu kalau 3 kali gerak berturut-turut. Tapi mau sekali 2 kali boleh batal lagi. Tapi kan ada tuntung manggaru ya. Jadi antak tangannya, kalau misalnya di sini gatalnya antak tangan ini ya, kita garuh situ sampai lingsak kan. Tapi berdarah kita bisa menajis yang batal loh, bayang loh kebawa najis. Padahal kalau garuh sampai berdarah. Nah, kemudian itu aja bang lah. Bibir, telinga, kira-kira masuk ke hidung ya, pian bisa lah menggerakkan hidung. Nah, melihat cakap pian. Nah, hidung bergerak-gerak nih, kira-kira termasuk nih benda nang ringan, kada batal. Kada batal lah. Nah, ada jawaban orang nih bergerak-gerak, awaknya bergerak-gerak aja. Atau sembayang bergerak-gerak benar tuh lebih daripada 3 gerak, kada batal
ketika bersangatan dingin hawa, misalnya di kutub utara sana sembahyang misalnya di atas es itu, Bismillahirrahmanirrahim, itu kada batal. Kenapa? Karena memang hawanya dingin. Gerak-gerak 3 kali gerak berturut-turut kada batal. Bukan kehendaknya tuh. Nah, ada jawaban orang ini diuji atau diberi bala, diberi ujian dengan gotol seikungan awak kan. Kada nyaman mau kada menggeru nah. Waktu nang maarit bana tuh bilang menggerak sampai 3 kali gerak itu dimaafkan. Kada batal sembayangnya. Nah, termasuk juga orang ini kada kedinginan kada, hawanya senang biasa-biasa aja, dasar orangnya tuha. Pian bisa melihat orang tuha umur 90-an umur tuha. Nah, waktu memberi cucu duit. Nah, cucu duit cuy aja. Oh, getar-getar sih kan. Nah, cucu duit ya. Getar-getar sembahyang aja. Oh, getar-getar orang tuha, kasihan. Itu kan kada batal lagi sih. Kalau ada juga orang bisa penyakit, aja tangan gitu. Bisa kalian melihat orang bisa penyakit tuh juga umurnya, kada bisa berani tangan. Nya sembahyang kayak itu kada batal. Nah, termasuk orang sembahyang salatul khauf ya. Salatul khauf tuh, ya biasanya sembahyang di ketika perang. Itu bisa bergantian tak, misalnya urukuk membantu pulang kawan pulang urukuk bergantian yang ngangkat senjata. Nah, kalau ada musuh salatul khauf namanya, sembahyang takut, maksudnya takut kalau ada musuh menyerang, jadi siap siaga musuh ada gitu. Nah itu tadi. Jadi caranya tadi lah mengisi sop tahu jalan sudah disampaikan kan. Keterangan hadis, maksud menyambung sop ialah menutupi sop yang berlobang. Jadi sop jangan sampai ada berlobang. Bila ada berlobang, maksudnya bukan berlobang tuh. Ini maksudnya orangnya kan ada di situ, lalu kita tutupi dan kita masuki kan. Dan menyempurnakannya. Dan sekurang-kurangnya ada 3 kerusakan sop yang tidak sempurna itu. Yang pertama, tidak sempurna salat berjamaah. Jadi dengan sebab apa? Sopnya itu rusak, sopnya itu berlubang. Yang pertama dulu ada kerusakan. Apa kerusakannya? Tidak sempurna salat berjamaah. Atau subuh bakum kan tulisannya, ratakan sop. Fa inna tasfiyatu subuh min tamamis shalah. Karena sesungguhnya rata sop itu termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Tidak sempurnanya salat berjamaah sah aja mah jamaahnya cuman kurang sempurna. Kemudian yang kedua, sebabnya nang sop kosong tadi diisi syaitan akan masuk di antara sop-sop yang tidak sempurna itu, mengganggu gitu syaitan tuh. Iya, kita misalnya imamnya misalnya membaca ayat salah-salah, bisa gara-gara sop misalnya kada rapat. Misalnya imam kada ingat rakaat, jumlah rakaatnya, bisa gara-gara sopnya kada rapat, diganggunya oleh syaitan. Nah, kemudian yang ketiga, dikarenakan sop kosong, sop berlubang Nah, sempurnanya sop dalam salat itu merupakan sebab yang menyatukan hati sesama muslim. Dan sebaliknya, tidak sempurnanya sop itu menjadi sebab perselisihan. Nah, jadi misalnya di antara nang kada bagusnya sop kosong itu bisa menjadikan perselisihan kita. Perselisihan antara hati-hati orang Islam menunjukkan kada akur bila sop kada sempurna, kada rapat. Nah, dan tidak menyatunya hati kaum muslimin. Nah, amun dipikirkan di mana aja
Di mana hubungannya merapatkan saf lawan masalah hati? Tapi kita percaya aja lah dengan hadis Nabi nih. Coba lihat orang nang dua laki bini mesra kan, mesra gandengan itu menunjukkan apa? Menunjukkan hatinya kan menyatu ya lah. Nah, pada zahirnya nih ada orang misalnya disuruh berkumpul ke dapur, itu kan menunjukkan hatinya kada bersatu. Jadi kita orang Islam ini harus bersatu. Nah, bersatu dalam sholat berjamaah itu menjadi kuat kita untuk mengalahkan siapa musuh kita. Siapa musuh kita? Ya iblis, ya setan dah. Jadi kita sembahyang berjamaah ini nang kayak perang juga. Makanya pian mihrab kalau namanya nih. Nang di imamannya mihrab kalau. Mihrab tuh diambil dari kalimat haraba atau harab untuk artinya perang. Haraba itu harb untuk perang. Jadi ini tempat perang, mihrab ini tempat perang. Makanya kalau dalam perang itu kalau sop tuh kada kokoh, kada rapat, itu musuh kawa mengalahkan. Makanya sebelum perang tuh diratakan sop. Jadi kita sholat berjamaah ini laksana perang, mau perang. Siapa nang kita lawan? Orang. Si iblis, si syaitan musuh kita. Nah, bila kita awal sop berarti iblis itu Allahnya. Kita mengatur sop rapi, bujur, nang kosong kita masuki, maka kita menang dalam perang. Tapi kalau kita sembahyang berjamaah ada yang kosong, ada yang isi, itu pertanda perangnya kalah. Kalah oleh iblis, kalah oleh syaitan. Nah, kadang kita kalah, kita hendak menang kalah. Iblis ini adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Musuh syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian wahai orang beriman. Kita harus mengalahkan iblis, mengalahkan syaitan. Dalam salat berjamaah itu kita perang. Makanya mihrab itu kan artinya harb untuk perang. Mihrab tempat perang. Nah, gitu. Kalau ulun biasa jadi imam selalu panggil kalau membaca hadis Nabi itu sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah. Apa artinya? Artinya betul saja sudah. Ratakan shaf, merapatkan shaf salat seperti merapatkan perang. Sini pakai pedang. Harus pedang. Rapat kada nyawa, ada rapat ada timpas. Gitu kan. Anu pulang kan lain. Biasanya di Umar tuh kan sini memang tegas. Kita biar kada gitu kan paham-paham aja kalau sop jangan sampai kosong, jangan sampai ranggang. Han berbeda benar loh dengan yang kemarin tuh kita disuruh jangan berdekatan, harus menjaga jarak. Ya lah, itu kan tujuan setannya padahal. Kami menang kata setan. Kenapa setiap dia salat berjamaah dia selalu tidak rapat, maka dia lagi tanda silang pulang. Menang kami ya. Nah, itu yang dikehendaki orang Yahudi, musuh-musuh Islam, orang anak setan, iblis. Itu pertanda kaum muslimin tidak bersatu. Itu pertanda kaum muslimin pecah belah. Nah, jadi musuh-musuh Islam itu takutan kalau orang Islam bersatu. Tandanya bersatu ketika sholat berjamaah rapat, bagus. Nyatanya itu setan kan kalah. Gitu. Nah, ulangilah nomor 3 tadi. Sempurnanya shaf dalam salat itu merupakan sebab yang menyatukan hati sesama muslim, dan sebaliknya tidak sempurnanya shaf itu menjadi sebab perselisihan dan tidak menyatunya hati kaum muslimin. Jadi kira-kira kesimpulannya nih. Jadi manakala ada orang menyambung dan menyempurnakan shaf, berarti dia telah menolakkan 3 kerusakan tersebut di atas dari kaum muslimin. Jadi misalnya ada kosong ya Allah, ada pian misalnya kalau hakun mengisi yang kosong tuh, berarti pian berperan besar menolak 3 kerusakan itu. Apa 3 kerusakan?
tidak sempurna salat berjamaah, ya Allah. Habis itu pulang setan berpeluang mengganggu. Habis itu pulang menunjukkan itu tidak bersatunya hati kaum muslim dengan pian mengisi nang kosong itu kenapa menolak 3 kerusakan yang disebutkan tadi. Nah, sebab pian menolakkan 3 kerusakan tadi di kaum muslimin, sebab itu Allah dan para malaikat ridha itu senang. Aja Tuhan nih senangnya aku kenapa ada nang hakun maisi isop dengan berkatnya maisi isop kada jadi setan kau mengganggu, kada jadi kaum muslimin berpecah belah. Nah, itu senang Allah Ta'ala ridha dengan perbuatan mereka tersebut. Nah, sehingga dia layak mendapatkan ampunan daripada Allah dan juga doa dari para malaikat. Karena waktu kita sembahyang berjamaah tuh, inya malaikat ada juga menghorong, 4 juga mengarubuti kita. Ketika kita nih ada yang kosong, ya malaikat ya bagus selalu dilihat. Kosong ada dimasuki, tapi ada yang masuk, himungnya malaikat. Saking himungnya malaikat, lalu malaikat mendoakan kepada orang nama isi itu, ya Allah ampunilah dosanya. Karena inya sudah membaguskan sop, mengisi isop yang kosong. Nah, itu. Mudahan kita kau mengamalkan, ya Allah. Sudah tahun inilah jangan koler lagi, jangan sudah nyuruh orang lagi. Nama isi kita, nama isi ya Allah. Nah, mudahan pun belum lagi hibak di muka. Hibak kidul di muka. Hibak kidul di muka. Mbah itu hanya di belakang. Jadi nang bagusnya lah, misalnya ada, ini misalnya kakanakan nang bagaya jawabang lamun kakanakan 4 kuitannya pintar aja lah. Nya ada kakanakan nang haratan sumbayang kan, pinapa ianya sap di muka pas di tengah sumbayang hilang orangnya. Nah, mun kita tahu kayak itu kakanakannya di belakang aja sumbayang. Tapi misalnya kakanakan pintar aja kan, di kuitannya kan nang kadar pecangan hilang tuh kan. Nah, jadi nang bagusnya itu ya Allah nang orang-orang nang kada pacangan meninggalkan sop. Nah itu nang di muka kan, di belakang kakanakan pacangan meninggalkan sop dong. Ayuhan di belakang aja. Kita tuh sudah tahu kakanakan tuh pacangan bergaya, pacangan nang hilang gini, jangan disuruh di muka, jauh nyawa di belakang aja. Karena udah tahu nyawa biasanya bergaya. Nah, kita boleh itu penyuruhnya ke belakang, kita mesi nang di muka itu. Jadi di muka dulu isi ya kalau hanya mau lasap di belakang. Gitu. Dan kita seberataan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.